Azalea Elsa di absen 32. Hai, perkenalkan nama saya Cesela 3, absen 19. Perkenalkan nama saya Patricia Gabriela Sahaga, saya absen 26. Halo, nama saya Arik Harfi Ramadan Sukastara, absen 10. Saya B.J. Benaran Manoro, absen 14. Saya Muhammad Mansur, absen 22. Halo semuanya, jadi di sini saya mau menjelaskan nih mengenai pemberontakan PRRI dan juga Permesta. Tapi sebelumnya mau menjelasin nih, PRRI itu apa, Permesta itu apa? PRRI sendiri adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, gerakan ini tuh muncul pada tahun 1950, tepatnya di daerah Sumatera. PRRI ini muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat pada saat itu. Nah, yang kedua adalah Permesta. Permesta itu adalah perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta disingkatnya. Dan gerakan ini tuh dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Nah, pusat gerakan ini tuh mulanya berada di Makassar nih teman-teman, yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Nah, pemberontakan PRRI dan Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kondisi pemerintahan yang belum stabil dan belum meratanya kesejahteraan serta pembangunan membuat situasi pada saat itu sangatlah sulit. Nah, untuk selanjutnya kita saksikan ya guys sama Sofia. Dadah. Oke, jadi munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas dan tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang terakhir, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Semual. Selanjutnya, dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Ahmad Hussein selalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, Kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Rumpi, No secret. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan Persekutuan Negara Bagian BFO atau Bijen Comes for Federal Overlap menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai dari non-RI itu. Ternyata mendapatkan reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Dan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Sejak pembentukan di Bandung pada Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerja sama dengan Belanda dan memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gede Agung dari NIT, serta Puradireja dan Jumhana dari negara Pasudan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA, Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS beratan bekerjasama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adalah cermin dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.